Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani engkau dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, di hari Minggu Letare ini, Minggu Sukacita, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan sukacita pertobatan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat si bungsu yang hilang. Kedua, si sulung yang juga hilang. Dan ketiga, Bapa yang penuh dengan kemurahan hati, yang mengundang semua anaknya pada pertobatan. Pertama, kita melihat bagaimana si bungsu ini adalah anak yang hilang. Sangat jelas bagaimana dia meminta warisannya. Dia menjadi anak yang hilang bukan pertama-tama karena dia meminta warisannya, tetapi dia menjadi hilang karena dia meninggalkan bapaknya. Dia pergi dari rumahnya. Dia memutus hubungan dengan bapaknya dengan pergi. Kenapa dia meninggalkan bapaknya? Untuk berfoya-foya. Singkat kata, dia mau menjalani hidupnya sendiri, lepas dari bapaknya dengan kehendaknya sendiri, untuk melakukan apa yang dia mau. Tentu ini berbicara tentang situasi kita sebagai manusia saat kita hidup dalam dosa. Kenapa kita berdosa? Karena kita mau hidup hanya sesuai dengan keinginan kita sendiri, maunya kita, enaknya kita, apa yang enak buat kita. Gak peduli apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita mau lepas dari Bapa, memutus hubungan kita dari Bapa. Tapi apa akibat dari dosa? Kita selalu ingat bahwa akibat dari dosa adalah penderitaan. Dosa hanya enak di awalnya, atau bahkan dosa hanya kelihatan enak. Tapi semakin kita terjerat dalam dosa, semakin kita hidup hanya sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak hiraukan ajaran Tuhan yang disampaikan lewat gereja, yang disampaikan lewat kitab suci. Semakin kita menderita. Dan saat kita menderita itu, Tuhan mengizinkan penderitaan juga supaya kita belajar. Justru saat kita berada dalam titik paling rendah dalam hidup kita, titik paling rendah dalam hidup kita, kita bertanya, kenapa ya kok hidup saya seperti ini? Kenapa hidup saya kok begitu kacau? Kenapa tidak ada sukacita dalam hidup saya? Saya berpikir bahwa kalau saya bisa menjalankan hidup sesuai dengan kehendak saya sendiri, saya bisa senang. Ternyata kenyataannya jauh dari sukacita, jauh dari bahagia. Pasti kita tahu bagaimana hidup dari orang-orang yang hanya mencari kesenangan duniawi. Bahagia gak? Sukacita gak?
Tapi Tuhan membiarkan, memperbolehkan orang ini justru jatuh pada titik yang paling dalam, supaya di titik itu dia menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Dan kabar gembiranya adalah siapapun kita, betapapun gelapnya hidup kita, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Ini adalah sukacita pertobatan. Tapi yang butuh bertobat itu bukan hanya yang hidup dalam kenikmatan duniawi saja, foya-foya saja. Banyak dari kita, mungkin ini hampir semua yang pergi ke gereja RM ya, puji Tuhan, ini udah meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tapi yang perlu bertobat itu bukan hanya yang hidup dalam kenikmatan duniawi. Kita ingat, perhatikan baik-baik bahwa bacaan Injil ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya mereka yang hidup dalam kesombongan rohani, dosa kesombongan rohani. Ini adalah anak-anak sulung. Bagaimana anak sulung ini hidupnya? Dia hidupnya sesuai dengan ajaran Tuhan, dekat sama bapaknya. Dengan kata lain, ya rajin melakukan apa yang bapaknya katakan. Tapi bagaimana dia melihat dirinya sendiri? Dia melihat dirinya sendiri itu hanya sebagai seorang yang melakukan apa yang bapaknya minta, apa yang bapaknya suruh. Tetapi dia tidak bersyukur bahwa dia itu bisa hidup dengan bapaknya. Dia merasa dia berhak atas segala yang baik yang bapaknya harus berikan kepadanya. Anda lihat orang-orang seperti ini bisa sukacita gak dalam hidupnya? Mungkin ada orang-orang yang rajin ke gereja, rajin mengurus gereja sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, atau bahkan sebagai suster atau sebagai romo, tapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan rohani. Yang hidup dalam kesombongan rohani itu adalah orang-orang yang merasa baik, lebih baik dari orang lain, perlu dipuji, perlu mendapatkan hadiah karena lebih baik dari orang lain. Dia lupa bahwa dia bisa baik itu karena berkat Tuhan. Dia bahkan marah ketika mereka yang hidupnya kacau balau ternyata juga dicintai oleh Tuhan. Kenapa dia dicintai oleh Tuhan? Kenapa si bungsu diterima oleh bapaknya? Kenapa si bungsu diberi pesta? Kenapa bukan aku? Bagaimana orang seperti ini bersuka cita? Bisa bersyukur gak orang seperti ini? Orang seperti ini kalau hidupnya baik dan menerima kebaikan itu karena dia pikir dia yang hebat, dia yang pantas, dan Tuhan harus memberkati. Padahal berkat adalah diberikan secara cuma-cuma, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Dan kabar gembiranya adalah si sulung juga diajak untuk bertobat. Jadi kita lihat bagaimana si sulung ini, bertahun-tahun aku melayani engkau, belum pernah melanggar perintahmu. Tapi lihat anakmu, dia juga menjauh dari bapak. Ini kayak kalau orang tua lagi berantem karena anakmu, "Pa, lihat anakmu. Anakmu ini yang nakal. Anakmu ini yang kurang ajar." Memang bukan anakmu, bukan anak bersama, kan harusnya anak bersama. Kenapa jadi anakmu? Karena menjauh. Sama dengan anak sulung ini, dia katakan anakmu, si bungsu anakmu. Padahal
Si bungsu ini kan adalah saudaranya. Dia juga menjauh dari bapaknya. Dia tidak mau masuk ke rumah bapaknya. Dia tidak mau ikut serta dalam sukacita bapaknya. Dia juga diajak untuk masuk dalam pertobatan. Kabar gembiranya adalah Bapa yang maha baik, Bapa yang kaya raya mengatakan, anakku. Si sulung pun adalah anak Bapa. Pertobatan itu ditujukan untuk semua orang. Kalau Anda melihat diri Anda sebagai si bungsu, bertobatlah. Kalau Anda melihat diri Anda sebagai si sulung, bertobatlah. Tuhan panggil Anda sebagai anak-anaknya. Dan kasih Bapa itu begitu luar biasa. Begitu si bungsu pulang dari jauh, bapaknya udah melihat dan dia lari untuk merangkul, mencium anaknya. Dan saat si bungsu minta maaf, bapaknya bukan langsung sebut, oh kamu kenapa kamu lakukan begini, kenapa lakukan begitu, udah aku bilangin kan harusnya begini, harusnya begitu. Enggak ada. Bapak langsung memeluk dan mencium, memberikan pakaian baru, sepatu baru, cincin, dan lembu yang paling baik buat bersuka cita. Anak yang sulung pun, apa yang bapaknya katakan? Anakku, perhatikan baik-baik. Segala milikku adalah milikmu. Ini hidup yang kita bagi bersama. Segala sukacitaku adalah sukacitamu. Segala kebaikan di dunia ini aku mau berikan kepadamu. Tapi pertanyaannya, bisa terima gak? Kalau kita terus-menerus pikirkan bahwa ini semua karena aku hebat, berbagai pencapaianku, aku berhak mendapatkannya. Bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana kita bisa hidup dalam sukacita? Anda lihat orang-orang yang merasa hebat, yang terus-menerus mengejar prestasi demi namanya sendiri, capek sendiri, dan susah untuk bersyukur, sangat susah bersukacita. Adanya iri terus sama orang lain, seperti kakaknya ini, iri sama adiknya karena dicintai. Jangan terjebak pada dosa kesombongan. Bertobatlah, karena Bapa mau supaya kita semua anak-anaknya merayakan hidup. Hidup ini indah. Anda bisa terima gak keindahan hidup yang Tuhan mau berikan kepada Anda? Sebagai kisah penutup, saya mau mengajak Anda untuk melihat kisah seorang venerable. Venerable ini adalah seorang yang dihormati dalam gereja dan sudah satu langkah menuju beato dan kemudian menjadi santo. Venerable ini namanya Matt Talbot. Dia lahir di Irlandia tahun 1856 dan dia meninggal saat dia umur 69. Matt ini dari masih kecil, dia anak kedua dari 12 bersaudara. Dia udah meninggalkan sekolah, dia masih kecil, dia umur 12, kemudian dia mulai kerja untuk bantu keluarganya. Sebenarnya anak yang baik, tapi karena pengaruh orang-orang di sekitarnya dan dia kerja di tempat toko jual alkohol, dia mulai coba-coba minum alkohol padahal masih kecil. Umur 13 dia sudah mulai ketagihan, kecanduan alkohol. Umur 13. Jadi teman-temannya udah bilang, Matt akan lakukan apapun supaya dia bisa minum. Gak penting olahraga, gak penting pesta sama teman-temannya. Yang penting adalah bisa minum. Kalau di pesta itu ada minuman keras, ada alkohol, dia akan datang. Jadi dia habiskan uangnya buat minum. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Sampai dengan dia umur 28, dia benar-benar gak ada uang. Jadi seperti anak bungsu tadi ya, udah pada titik paling rendah dalam hidupnya.
sangat tergantung kepada alkohol. Sampai satu hari dia berdiri di depan toko yang jual alkohol, di depan pub. Teman-temannya lagi pada minum, dia gak bisa masuk karena gak punya uang. Dia nunggu supaya ada yang kasih, tapi gak ada yang mau kasih, gak ada yang mau ajak dia masuk. Dia sangat frustrasi. Tapi dalam titik terendah dalam hidupnya, dia putuskan, saya harus memperbaiki hidup saya. Saya mau memperbaiki hidup saya. Dan itu menjadi perubahan, titik perubahan dalam hidupnya. Kemudian esok harinya dia putuskan untuk pergi ke gereja, cari pastor, mengaku dosa. Udah begitu lama dia ngaku dosa kali itu. Dia mohon bimbingan dari pastor, dia doa mohon rahmat Tuhan. Dan ternyata rahmat Tuhan memberi kekuatan buat dia. Dia gak pernah bisa lepas dari kecanduannya pada alkohol. Selalu ingin untuk minum alkohol. Tetapi dia lawan kecanduan itu dengan rajin ke gereja, rajin baca kitab suci, melakukan banyak kegiatan amal. Dan dia katakan kecanduan itu selalu hadir dan mencobai dia. Tetapi karena rahmat Tuhan dan kehendaknya yang kuat, dia selalu buat dirinya sibuk, lakukan banyak hal. Dia bisa menjauhkan diri dari alkohol. Dan sampai dia meninggal, umur 69, dia terus rajin dalam hidup gereja. Dia selalu bilang pada teman-teman, ingat, orang yang kecanduan alkohol itu, dan ini berlaku untuk semua kecanduan, hidupnya pasti susah. Kalau mereka bisa bebas dari kecanduan itu, mereka juga mau bebas. Jadi jangan lihat mereka rendah, bantu mereka, karena mereka juga pasti punya pergulatannya sendiri. Anda lihat bagaimana Matt, walaupun dia bisa menjauh dari alkohol, dia tidak menjadi seorang yang sombong. Bahkan dia selalu peduli sama orang lain yang jatuh pada kecanduan. Jadi ini bisa dia hidupi karena rahmat Tuhan, dan Tuhan sungguh membuat hidupnya jadi indah. Dia nggak menikah, dia rajin ke gereja, terlibat dalam berbagai kegiatan gereja, dan itu yang menjadi sumber sukacita dari Matt. Dia meninggal, satu hari dia sedang jalan ke gereja, dia kena serangan jantung. Meninggalnya waktu mau ke gereja. Tapi Matt selalu mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk hidup dekat sama Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sejati, karena itu adalah sukacita yang paling dalam. Kita semua diajak oleh Tuhan untuk menikmati kekayaan Tuhan. Pertobatan bukan hanya sekedar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Pertobatan berarti menyatukan pikiran, menyatukan hati dengan Tuhan, karena Tuhan mau si bungsu dan si sulung, siapapun, untuk hidup bersama Tuhan, sepikiran dan sehati dengan Tuhan. Bertobatlah, kecaplah betapa indahnya hidup dalam Tuhan.